Sebelum kita bahas tentang aksi korporasi 2026, kita kilas balik dulu ke tahun 2025. Bagaimana kinerja Dewa dari sisi top line dan juga bottom line? Oke, jadi kita kan baru 2025 baru selesai. Jadi kalau angka top line kita belum bisa kasih karena masih ada proses audit. Yang kita sudah sempat announce yang 6 bulan, yang 9 bulan memang saat ini kita masih menunggu proses audit yang harapannya akan selesai di akhir Januari. Nah, kalau kita ngelihat performance year on year kita optimis angkanya bagus. Kalau angka 6 bulan sebagai acuan, di mana kalau 6 bulan revenue kita itu tahun lalu 2024 itu 2,9, kemudian kalau di 2025 per Juni itu 3,1. Itu angka revenue. Tapi sebetulnya yang terjadi transformasi yang secara signifikan itu terjadi dari sisi performance operasional maupun di bottom line. Kalau di operasional itu kita lihat bahwa kalau tahun-tahun sebelumnya itu kita banyak menggunakan subcontractors. Nah, efektif mulai 2025 ini kita mulai menggunakan in-house. Jadi kita menambah banyak alat berat yang kita miliki sendiri. Bahkan kalau tahun sebelumnya capacity in-house kita cuma mungkin 45% dari total volume. Di 2025 ini meningkat sampai 70%. Nanti 2026 harapannya kurang lebih 100% all the volume will be done by ours. Oke. Gitu. Dan sektor apa jadinya yang menjadi penopang pendapatan utama dari Dewa sepanjang tahun 2025? Karena kan tadi di 6 bulan revenue-nya di 2024 2,9 naik ke 3,1 T sampai dengan Juni 2025. Artinya kan ada peningkatan yang cukup signifikan. Selain dari alat berat sekarang semua in-house, udah lagi nggak subkontraktor. Ya, kalau dari sektornya memang kita saat ini masih mining contractors. Dalam hal ini adalah batubara, di mana biggest klien kita adalah KPC dan Arutmin di beberapa pitnya mereka. Nah, ke depan memang strateginya Dewa adalah moving out from not only mining contractors in coal in particular, tapi kita pengen jadi investment holding company, di mana ada mining contractors, kami juga punya asset operation nanti. Oke, kedepannya begitu. Itu ditargetkan di 2026 atau masih gambaran atau seperti apa, Pak? Nah, itu target medium to long term ya. Oh, medium to long term. Ya. Nah, bagaimana Anda melihat tantangan dan hambatan dari sisi jasa pertambangan sepanjang tahun 2025 lalu, Pak? Ya, 25 itu memang tantangannya besar sekali. Kalau kita ngelihat dari underlying sectors-nya sendiri, ada pressures, harga batu bara kan turun ya. Kalau kita perhatikan HBA in the last 3 years, 4 years itu memang turun. Kemudian beberapa regulasi. Nah, memang kalau dari Dewa ya kita mesti adaptif dan inovasi lah untuk dalam menghadapi tantangan tersebut. Jadi kita mencari cara supaya dari sisi operasional kita makin baik. Jadi produktivitas meningkat, efisiensi improve. Nah, tadi salah satu strategi kita adalah mulai mengganti yang subcontractors dengan yang in-house. Kita meningkatkan kapasitas kita. Kalau tadinya itu tahun sebelumnya di kurang lebih mungkin sekitar 60 juta, di tahun 2025 ini kapasitas annual capacity kita itu bisa 125 juta BCM annually. Ke depan tahun 2026 ini kita ekspektasi mungkin bisa based on our existing operation ini jadi di luar proyek baru itu bisa sampai 160-an. 160-an BCM annually juga berarti ya, Pak BCM, ya? BCM annually. Selama ini Pak, berarti apakah sudah 100% untuk alat kontraktor ini 100% in-house apa masih parsial nih Pak sejauh ini? Masih parsial, untuk 2025 ini masih parsial karena penambahannya secara bertahap dari awal tahun. Jadi kalau kita ngomong annualize-nya belum kerefleks semuanya. Kalau kita lihat dengan efek penggunaan ini, margin kita juga improve signifikan. Kalau tahun-tahun sebelumnya margin kita di gross margin itu mungkin cuma 6%, 7%. Sekarang itu udah 15% plus. Nah, EBITDA margin itu bahkan lebih signifikan lagi. Itu double. Kalau tadinya 14% sampai 6 bulan, itu kita bisa sampai 27%. Itu double. Nah, padahal itu penggunaan kapasitas kita tuh belum 100% karena tadi masih secara bertahap. Tahun depan kita akan bisa dibilang akan fully use our in-house capacity, di mana salah satu project yang tadinya subcon, tadinya targetnya itu 2027, karena progres yang kita lakukan, kita percaya bahwa kita bisa mempercepat jadi first quarter 2026. Jadi first quarter berarti sampai dengan bulan Maret.
sampai bulan Maret. Oke, berarti sampai dengan bulan Maret ini sudah all semua milik dari Dewa sendiri Mulai ya, tidak Maret, lagi. efektif itu ke depannya itu akan punyanya Dewa. Oke, baik. Jadi sudah tidak ada lagi subkontraktor, Pak ya. Dan tadi kan kami membuka diskusi ini dengan aksi buyback, Pak. Ya. Boleh diceritakan elaborasi lebih lanjut tentang buyback ini secara rinci, lalu kan masih ada sisanya tuh, Pak. Nah, ini Ya. dalam rangka berapa lama akan dilakukan? Oke, jadi memang background buyback ini kita lihat harga sahamnya Dewa ini kan naik kenceng ya. Dari awal tahun hingga kurang lebih sampai akhir Oktober kita perhatikan harganya naik. Year to date kita di 15,94% ya, Pak. 6 bulan 300%. Ya, betul. Jadi kita lihat bahwa our investor itu percaya dengan kita. Dan dengan adanya buyback ini, kita ingin menunjukkan, we want to send a signal to the market bahwa the share price movement is not without fundamental. Bahwa dengan buyback, dengan adanya surplus naik itu menunjukkan bahwa reflecting our potential strong growth going forward. Jadi selama 2 tahun kemarin itu kan bisa kelihatan tuh Bu, Mbak, bahwa dengan transformasi yang dilakukan oleh manajemen yang baru, margin tadi improve, ya kan? Nah, ke depan kita nggak hanya bermain dalam margin improvement, kita pengen lebih ekspansi dalam hal di top line. Jadi kita akan ekspansi tadi beyond coal mining services. Ada beberapa proyek yang saat ini memang sedang kita dalami, gitu, udah di late stage. Itu mungkin di tahun 2026 soon ya kita bisa announce bahwa ada beberapa proyek yang di luar KPC dan Arutmin maupun di luar batubara. Coal mining services. Ya. Boleh kasih bocoran Pak, apa aja kira-kira gambarannya? Ditunggu aja. Apakah masih dalam industri mineral juga atau mungkin mineral lain yang juga memang sedang diincar banyak negara, nikel, tembaga. Ini kan tidak menutup kemungkinan di sana. Sektor batubara sendiri itu gede banget kan ya. Iya. Produksi tahunan itu di level 700 sampai 800 juta ton per annum dengan overburden levelnya gede. Sementara Indonesia juga big producers in other minerals, nikel, kemudian bauxite. Nah, sektor-sektor itu juga memang menjadi incaran Dharma Henwa ke depannya. Dan itu masih belum bisa dibocorkan lebih lanjut berarti ya Pak ya. Tapi paling tidak di 2026. Harapannya 2026, soon. Tapi eksplorasi dan sebagainya sudah dilakukan Pak? Atau tahap apa yang sudah dilakukan awal ini Pak untuk ekspansi kan ini? kita, satu, ini adalah kita mining service ya, jadi ya melayani all those clients, hauling, digging, all those clients. Yang kita lakukan adalah, ya kita sudah bernegosiasi, kita sudah in late stage lah dengan klien.